Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buat yang gurih-gurih, garing. Terdengar tadi suara gemericiknya ketika diremas. Nah, kita akan buat pastel sederhana dengan isi bihun. Pastel ini recommended banget untuk ide jualan karena bisa kita jual dengan harga seribuan, sangat murah tapi rasanya dong tetap enak ya. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, kita gunakan tepung terigu serbaguna, kemudian minyak goreng atau minyak sayur, garam, dan air hangat. Oh ya, hampir lupa margarin yang kita cairkan. Nah, sekarang akan kita tambahkan, masukkan garam, aduk dulu biar nanti nggak ada yang tergigit garamnya. Terasa asin sendiri, kemudian masukkan margarin cair dan air hangat. Untuk air ini kalau tepungnya masih kering bisa kalian tambahkan sedikit-sedikit ya. Nih, karena konsistensi tepung itu kan berbeda-beda. Nah, sekarang kita aduk dulu sampai tepungnya tercampur rata. Nah, jika udah tercampur rata, masukkan minyak goreng atau minyak sayurnya. Kembali kita campurkan. Sama dengan membuat roti, kita folding aja ya. Sampai yang pasti semua bahan tercampur dengan baik. Nah, kurang lebih seperti ini dan akan kita istirahatkan dulu selama 15 menit. Lanjut, kita akan buat bahan isian. Bawang merah, bawang putih, cabai secukupnya, bihun, ini 1 buah bawang pre, 1 batang. Nah, rebus air dulu, tuangkan air mendidihnya pada bihun. Bihun ini Mama Egi gunakan 200 gram bihun, tapi kalau untuk isian ini terlalu banyak loh, masih lebih 1 piring. Jadi kalian bisa buat setengahnya aja. Haluskan bumbu, kemudian seperti biasa tambahkan lada, gula, garam, kaldu bubuk. Nah, bawang prenya tadi udah diiris-iris, bihunnya segera kita tiriskan kalau udah lunak. Lalu bumbunya kita tumis sampai mateng. Masukkan bawang pre dan bihun. Nah, ini tinggal diaduk-aduk deh. Jangan lupa tadi beri gula, kaldu bubuk, lada dan garam secukupnya dan tambahkan saus tiram. Semua serba secukupnya sesuai selera lidah kalian masing-masing. Kan ada juga yang suka rasanya tuh agak asin gitu. Nah, itu tentunya kita masak sampai matang. Nah, ini adonannya setelah 15 menit udah lebih lunak agar lebih mudah dibentuk ya. Kita panjangkan dulu dan potong menjadi beberapa bagian. Untuk ukurannya sebenarnya sesuai selera kalian aja. Kalau ini Mama Iji ukurannya sedang, nggak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kurang lebih 20-25 gram karena nggak ditimbang juga sih. Nah, ini kita panjangkan dulu. Kemudian kita potong-potong. Nanti kita akan buat dua bentuk pastel. Sebelumnya dibulatkan dulu ya, agar lebih simetris aja nanti saat kita membentuknya. Nah, ini isiannya tuh, bihunnya banyak kan. Kemudian bisa kalian tambahkan dengan potongan telur rebus, tapi itu opsional aja. Taburi papan kerja dengan terigu. Jika melekat, kemudian kita tipiskan adonan ini. Ini 1 adonan dulu kita tipiskan. Untuk ketipisannya itu ya disesuaikan aja ya. Kalian mau besarnya seberapa, makin besar berarti semakin tipis. Nah, Mama Iji menggunakan cetakan agar rapi. Udah agar biar agar rapi itu diameternya 8 cm. Ini agak tipis kulitnya. Kalau kalian mau tebal ya bisa ditambahin aja berat adonannya. Kemudian letakkan telur, potongan telur, lalu bihunnya dan tutupkan pada bagian atas menyerupai topi. Pencet-pencet bagian tepinya dan siap kita kelim-kelim seperti membentuk pastel. Ini adalah bentuk pastel yang pertama.
Nah, pastel isi bihun ini biasanya banyak sekali dijual saat bulan puasa dan mungkin ya, ini menyerupai atau orang juga sering menyebutnya dengan jalang kote. Mama Iji nggak berani bilang ini jalang kote, siapa tahu resepnya beda, ya kan? Jadi ya mirip-mirip lah. Nah, ini dia bentuk yang pertama. Sekarang kita akan buat bentuk yang kedua. Dari sisa yang bekas kita itu tadi tuh, cetak kan masih ada tepiannya. Nah, dicampurkan aja. Kalau bisa, sisa setelah mencetak itu jangan terlalu banyak. Jadi pas-pas aja saat kita menggiling, menipiskan adonan. Oh ya, kalian juga bisa menipiskan adonan ini dengan mesin pasta atau mesin giling mie itu ya. Kalau buatnya banyak banget. Nah, ini bentuk yang kedua adalah bentuk pastel biasa. Jadi, pastel isi bihun ini mungkin mirip atau sama dengan pastel dari Makassar yang disebut dengan jalang kote. Satu resep hasilnya banyak, kita mendapatkan 24 buah pastel, ya tapi disesuaikan lagi dengan ukurannya ya. Siapkan minyak secukupnya dan panaskan, kemudian gunakan api yang sedang cenderung besar. Kemudian kita masukkan setelah panas, gorengnya bolak-balik. Kalau kita gunakan api yang panas, kulitnya itu akan beruntusan kayak gitu tuh. Nah, khasnya pastel. Tapi ada juga loh pastel yang mulus, pastel Mama Iji sebelumnya. Itu renyah dan enak banget. Itu pastel premium. Nah, kalian bisa lihat nanti linknya pada deskripsi. Siapa tahu pengen buat pastel dalam rasa yang berbeda ya. Nah, kalau ini ya itu tadi, mungkin mirip dengan jalang kote. Sekarang kita akan buat bahan sausnya. Saus sambal secukupnya, 2 tetes cuka, nggak jangan banyak-banyak nanti kecut. Kemudian maizena, garam, gula pasir, bawang putihnya 1 aja, dan air 150 ml. Sebenarnya untuk saus ini semua secukupnya aja, disesuaikan aja dengan banyaknya pastel yang kalian buat. Ini saus sambal Mama Iji udah yang tinggal akhir-akhir udah dicampur lagi dengan air. Terus dikocok deh di botolnya. Nah, ciri khas emak-emak. Nah, udah ya semua udah dicampurkan kecuali air yang dicampur dengan maizena dan cuka. Itu ntar aja. Ini kita masak dulu. Bahan yang pertama tadi masak sampai tercampur, sampai gulanya itu nggak berasa lagi. Kemudian masukkan cairan air, maizena, dan cuka. Bisa kalian sambil rasain ya. Kalau kurang manis bisa ditambahin gula, kalau kurang asin bisa tambahin garam, kurang asam bisa kalian tambahkan cuka. Kemudian masak sampai mendidih, konsistensinya untuk sausnya ini biasanya encer seperti ini. Jadi kalau masih kental bisa kalian tambahkan air. Nah, untuk taste saus itu ya sesuai selera ya. Mau pedas bisa tambahkan cabai diulek juga. Ini dia hasilnya. Tuh, kalau selesai digoreng, ciri khasnya pastel isi bihun ini atau jalang kote itu memang garing, crispy, kriuk saat setelah digoreng. Tapi kalau udah dingin, udah agak lama, nih, ini kriuk ya. Kalau udah dingin, udah lama karena isinya juga bihun, dia tidak akan kriuk lagi tapi tidak akan keras. Nah, tetap enak, tidak kriuk tapi tetap lembut. Oke? Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.